Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Kami kelompok 11 terdiri dari Muhammad Fadil Royhan, Alivia Haira Harahap, dan Agus Tami Daulay. Baiklah, langsung ke pembahasan. Apakah itu hak kekayaan intelektual? Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung atau secara otomatis melalui pendaftaran pada instansi terkait. Pertamanya, hak kekayaan intelektual ini pertama kali muncul di Venesia pada tahun 1470, di mana hak paten menjadi perdebatan sengit. Ternyata pada waktu itu ada beberapa penemuan luar biasa yang dikeluarkan oleh Galileo, Sexton, Archimedes, dan beberapa ilmuwan dan seniman besar lainnya. Pada prinsipnya, penemuan yang diciptakan pada masa itu diatur dan diberikan hak monopoli atas penemuan mereka. Mekanisme hukum dan tatanan pengaturan hak monopoli dan legitimasi akan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Kala itu lahirlah hukum paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies yang dikeluarkan pada tahun 1623. Langkah Inggris kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang mengancang dan mengesahkan undang-undang paten pada tahun 1791. Momentum untuk menyempurnakan dan memperluas pengaturan hak kekayaan intelektual diharmonisasi dalam Konferensi Paris dan Konferensi Bern. Dua konvensi ini menjadi tonggak awal penyelarasan dan pengaturan hak kekayaan intelektual secara lebih terstruktur dan kompleks, seperti masalah hak paten, merek dagang, desain, sampai dengan masalah hak cipta suatu ide dan karya yang sudah jadi. Permasalahan hak kekayaan intelektual merupakan permasalahan yang terus berkembang. Hal itu sejalan dengan perkembangan iptek. Hak kekayaan intelektual telah menjadi bagian penting dari suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Ada beberapa peran hak kekayaan intelektual, antara lain: 1. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga penguasaan pasar. Yang kedua, alat mendorong kemajuan iptek. Dan yang terakhir, alat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan, yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti. Baik, materi selanjutnya itu ada macam-macam hak kekayaan intelektual. Berikut ini macam-macam hak kekayaan. Yang pertama ada hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kedua ada hak paten atau patent. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk lama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Yang ketiga ada merek atau trademark. Merek adalah tanda yang berubah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang keempat ada desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya untuk berbentuk 3 atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komunitas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya hak tersebut. Yang kelima ada rahasia dagang atau trade secrets. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Yang keenam ada desain tata letak sirkuit terpadu atau circuit layout. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif
yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Yang ketujuh ada perlindungan varietas tanaman atau plant variety. Hak perlindungan varietas tanaman atau VPT adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak VPT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulihannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Sehingga perlindungan diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemulihan tanaman. Baru tuh ada studi kasus. Studi kasus yang pertama itu kasus lagu Lagi Cantik oleh Gen Halilintar pada tahun 2021. Mahkamah Agung atau MA memutuskan bahwa keluarga Gen Halilintar melanggar hak cipta atas lagu Lagi Cantik milik Yogi Adi Setiawan dan Pian Daryono yang terdaftar di bawah PT Nagaswara Publishing Herindo. Pelanggaran terjadi karena Gen Halilintar memodifikasikan lagu tersebut tanpa izin pemegang hak cipta dan mempublikasikannya di akun YouTube mereka. Dalam putusan bernomor 41 PK/PDT-SUS skor HKI/2021, menghukum pihak Gen Halilintar untuk membayar ganti rugi sebesar 300 juta kepada pemegang hak cipta. Pemutus ini menunjukkan bahwa putusan ini menunjukkan hak tindakan hukum berupa gugatan perdata dan pengadilan adalah salah satu mekanisme efektif dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta. Baru studi kasus 2. Kasus hak cipta antara Ahmad Dhani dan Once. Kuasa hukum Ahmad Dhani, Alwin Rahmadan, menjelaskan selama ini Ahmad Dhani keberatan jika Once membawakan lagu-lagu Dewa 19 karena solois itu tidak meminta izin untuk dan tidak membayarkan royalti dari performing rights. Dan pernyataan tersebut pun telah dilindungi oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual atau dalam kurung HAKI. Adapun pelanggaran ini berlaku sejak Selasa 28/3 karena Dewa 19 akan menjalani tur konser setelah Lebaran 2023. Tur tersebut pula yang menjadi alasan Ahmad Dhani melanggar Once menyanyikan lagu-lagu konser Dewa 19. Ia tidak ingin ada orang lain yang mengganggu perjalanan tur tersebut. Saya menjaga muara Dewa, juga menjaga kemurnian dari konser-konser Dewa yang kami adakan setelah Lebaran seminggu 2 kali, ujar Ahmad Dhani melalui kanal YouTube Selasa 28/3. Lebih lanjut, Alwin menjelaskan pihaknya akan melayangkan somasi kepada Once jika di masa depan membawakan lagu-lagu Dewa 19 ditegakkan oleh Ahmad Dhani. Pihak Ahmad Dhani juga mengatakan tidak segan membawa Once ke jalur hukum jika solusi tersebut masih menyanyikan lagu-lagu Dewa 19, karena kata Alwin pihaknya kini telah mengeluarkan peringatan dan somasi secara terbuka. Baik, kemudian studi kasus 3, sengketa hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang yang dipakai oleh Mal Grand Indonesia. Sengketa tersebut bermula ketika ahli waris almarhum Heng Ngatung, yakni Sana Mea Ngatung, Geniati Heneve Ngatung, Kamang Solana, dan Kristi Prislia Ngatung mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT Grand Indonesia. Semasa hidupnya, almarhum Heng Ngatung adalah seorang seniman sekaligus Gubernur Jakarta untuk periode tahun 1964 sampai 1965. Pada tahun 1962, almarhum Heng Ngatung telah menciptakan suatu sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan ke dalam bentuk tugu yang berlokasi di bundaran Hotel Indonesia bernama sketsa Tugu Selamat Datang yang sudah diumumkan oleh pencipta serta didukung oleh pernyataan almarhum Edi Sunarso.
yang menerangkan bahwa tugu yang dipahatnya berasal dari sketsa ciptaan almarhum Heng Hatung. Ciptaan tersebut telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan sertifikat hak cipta nomor 46190 sehingga berhak mendapat perlindungan bagi pencipta semasa hidup maupun pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh UU Hak Cipta. Almarhum Heng Hatung meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991 dan mewariskan hak tersebut kepada ahli warisnya. Hak atas sketsa Tugu Selamat Datang sudah dicatatkan dalam surat yang diterbitkan dengan nomor HKI 2 HKI 01011193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat nomor 46190 yakni seni gambar sketsa Tugu Selamat Datang yang saat ini tercatat atas nama ahli waris sebagai penggugat. Mall Grand Indonesia sejak 2004 telah mengelola pusat perbelanjaan komersil berdiri tepat berhadapan dengan Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari pencipta sketsa. Tugu Selamat Datang karya almarhum Heng Hatung PT Grand Indonesia menggunakan logo sepasang pria dan wanita menyerupai siluet Tugu Selamat Datang sebagai merek terdaftar pemiliknya. Sehingga menurut penggugat perbuatan pendaftaran logo Grand Indonesia tersebut melanggar hak penggugat sebagai pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang. Ahli waris almarhum Heng Hatung menuntut PT Grand Indonesia untuk membayarkan kerugian material sejak tahun 2004 hingga tahun 2020, yaitu kurang lebih selama 16 tahun. Para pemegang hak meminta kompensasi ganti rugi sebesar tahun 1 miliar rupiah per tahun. Sehingga apabila diperhitungkan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka kompensasi ganti rugi yang dipermohonkan penggugat mencapai 16 miliar rupiah. Grand Indonesia melakukan pembelaan dan dalam posisi sebagai wakil gubernur Jakarta sehingga almarhum Heng Hatung maupun ahli warisnya tidak berhak menyebut dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU nomor 19 tahun 2002. Tentang hak cipta, ide pembuatan sketsa dan Tugu Selamat Datang bermula dari Presiden Soekarno, kemudian meminta almarhum Edi Sunarso untuk membuat tugu yang diberi nama Tugu Selamat Datang. Sebelum membuat tugu tersebut, almarhum Heng Hatung dan almarhum Edi Sunarso diminta oleh Presiden Soekarno untuk membuat sketsa Tugu dan Presiden Soekarno sebagai model untuk memperagakan posisi tokoh lelaki dan wanita saat membuat sketsa. Pembuatan sketsa berlangsung beberapa kali dalam beberapa waktu yang berbeda-beda sampai akhirnya disetujui bentuk tugu tersebut oleh Presiden Soekarno. Kemudian almarhum Edi Sunarso membuat tugu berdasarkan perintah dari Presiden Soekarno. Menurut PT Grand Indonesia berlaku selaku tergugat pendapatan ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja ataupun berdasarkan pesanan. Pihak yang membuat karya cipta tersebut dianggap pencipta dan pemegang hak cipta kecuali apabila diperjanjikan lain antara sebagai kedua pihak karena tidak ada perjanjian antara kedua pihak. Maka secara yuridis almarhum Edi Sunarso adalah pencipta dan pemegang hak cipta Tugu Selamat Datang tersebut. Dapat pertimbangan dari majelis hakim yakni almarhum Heng Hatung menciptakan sketsa Tugu Selamat Datang tersebut adalah untuk mewujudkan gagasan Presiden Soekarno dan membuat suatu tugu yang bertujuan untuk menyapa para delegasi Asian Games 4 tahun 1962 di Jakarta. Dalam hal ini, Heng Hatung berposisi sebagai seniman atau pelukis dan juga menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta 1960 sampai 1964. Maka posisi almarhum Heng Hatung dalam menciptakan sketsa Tugu Selamat Datang tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai seorang seniman atau pelukis, bukan dalam posisi hubungan dinas sebagai Wakil Gubernur. Dengan demikian, almarhum Heng Hatung adalah pencipta atas karya seni berupa sketsa Tugu Selamat Datang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada sengketa hak cipta sketsa Tugu Selamat Datang dengan nomor perkara 35 PDT SUS HKI Hak Cipta 2020 PNJ Jakarta PST memberikan amar
Putusan yakni menyatakan bahwa PT Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi atas ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan dan atau menggunakan logo Grand Indonesia dan menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang, dan menghukum PT Grand Indonesia untuk membayar kerugian material yang dialami ahli waris almarhum Hengatung atas penggunaan logo Grand Indonesia sebesar 1 miliar rupiah yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menanggapi keputusan tersebut, PT Grand Indonesia yang diwakili Dinia Widodo selaku Corporate Communication Manager menyatakan pihaknya siap membayar ganti rugi dan menghormati ketentuannya hukum yang berlaku. PT Grand Indonesia memutuskan untuk tidak melakukan banding atas keputusan majelis hakim tersebut berdasarkan kasus tersebut di atas penulisan pertimbangan majelis hakim sudah cukup dapat mengingat tidak ada ikatan dinas antara almarhum Hengatung yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang seniman atau pelukis, sehingga ahli waris almarhum Hengatung berhak atas sketsa Tugu Selamat Datang. Sekian materi dari pembahasan kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.